Ya, oke. Monggo. Eh, Yang bekerja. sudah gabung aja nanti bisa langsung eh, kalau sudah siap boleh langsung baca gitu ya. Atas nama siapa? Ya saya catat dulu. Nggih, baik. Silakan dari Bapak Tarkan, Bapak Zulfikar, Bapak Arif, monggo yang mau duluan. Silakan. Bapak Tarkan, silakan Bapak Tarkan. Oke, Bapak Tarkan ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, Bapak Tarkan dari mana? Saya dari Kalbar saya. Oh, Masya Allah. Sanggau Kapas. Ya. Masya Allah. Baik, Bapak Tarkan, monggo Ya. silahkan. Ya. Oke. Bismillah. Diawali dengan ta'awud ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah, baik. Masa jelas? Ya, jelas. Udah ya Pak Ustadz? Baik. Untuk hasilnya nunggu yang lain atau bagaimana, Mas Yuda? Nunggu yang lain aja Ustaz. Nanti terakhir Tadi bisa diumumkan. Boleh. baik. Boleh lanjut yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan monggo Bapak Zulfikar, Bapak Arif, Ibu Iris, silakan yang mau duluan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Zulfikar Tamhir. Ya, atas nama Zulfikar Tamher dari Tasikmalaya. Baik, Bapak Zulfikar dari Tasikmalaya, silakan untuk dimulai membaca, diawali dengan ta'awud. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah, baik.
Silakan berikutnya. Silakan Bapak Arif atau Ibu Us duluan. Atau mungkin Bapak Arif duluan. Masih latihan Silakan. Ustaz. Afwan, Ustaz. Silakan Bapak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bapak Arif nggih. Oke, Pak Arif Arfiana dari Mojokerto. Oh, Masya Allah, dari Mojokerto. Silakan Bapak Arif. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, Masya Allah. Silakan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Uus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bersama Ibu Uus. Ya, betul. Inge, dari asli Kuningan Ustaz, tapi tinggal di Pekalongan. Oh, Masya Allah. Ibu Uus, silakan Ibu Uus. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya. Sampun Ustadz, yang lain masih belum bergabung. Yang lain masih belum bergabung. Baik, langsung saja untuk evaluasinya ya. Yang pertama Bapak Tarkan ya. Bapak Tarkan tadi kesalahannya hanya ada pada pertama sifat daripada jim ya. Ketika membaca ta'awudz itu masih ada sedikit desisnya. Harusnya minasyaitonir rajim, tetapi terbaca minasyaitonir rajim, jim. Nah, di situ. Kemudian ada
pada ahkamumatnya satu kali. Untuk yang ahkamumatnya cuma tadi ada satu yang saya jumpai, itu matobi'inya terlalu panjang, lebih dari satu alif. Itu saja untuk Bapak Tarkan. Nah, kemudian untuk Bapak Tarkan juga untuk koreksinya ketika membaca Robbi firli wali walidayya. Nah, di situ wali walidayya, wa-nya harusnya dibaca pendek. Nah, bukan wali walidayya, tetapi wali walidayya. Bapak Tarkan bisa mendengarkan saya? Bisa Ustaz, bisa. Yeah. Jadi itu Pak, itu Bapak ya untuk Iya, apa iya, namanya, iya. evaluasinya dan bacaannya Amin. bagus. Alhamdulillah bacaannya bagus. Tinggal itu tadi yang kurang, jimnya senantiasa dilatih supaya Ya, tidak Rojim. sampai. Iya, Iya. harusnya seperti itu. Bagus Iya, ya. Amin, amin. Itu perlu di apa namanya, dibiasakan tuh, perlu dibiasakan untuk membaca huruf jimnya supaya tidak keluar desis. Oke. Barakallah. Wah, Yes. ya. Itu Bapak Tarkan. Kemudian yang kedua Bapak Zulfikar. Masih ada Bapak Zulfikar? Ya, ada Ustaz. Baik. Untuk Bapak Zulfikar, ini sama juga. Nah, secara keseluruhan bagus bacanya. Nah, secara keseluruhan bagus. Kemudian koreksi dari saya itu huruf jimnya juga. Coba sih ketika membaca rojim, bisa diulang? Ya. Ar-Rajim. Nah, di situ itu masih terdengar ada desis pada huruf jimnya. Agak ditahan gitu ya. Rojim, rojim. Boleh ditirukan? Rajim. Ya, bagus. Itu perlu dijaga, atau apa namanya itu, ketepatan bacanya itu harus nantiasa dilatih. Nah, kalau masih ada suara kayak jim begitu, berarti itu masih ada desisnya. Itu harus dicari supaya tidak sampai keluar nafasnya atau desisnya. Yang kedua yaitu lain ya, ini pada sifatnya. Nah, ketika membaca kalimat maghdubi, nah itu tadi seakan-akan dia terhenti kayak maghdubi gitu, padahal lain itu harusnya dia tuh suaranya terlepas. Seperti itu. Maghdubi. Boleh ditirukan? Ya. Maghdubi. Ya, seperti itu kurang lebih. Jadi itu koreksi dari saya untuk Bapak Zulfikar. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Kemudian yang ketiga, Bapak Arif. Masih ada ya Bapak Arif ya? Alhamdulillah. Bapak Arif, bagus tadi bacanya. Koreksi dari saya hanya satu, yaitu huruf jimnya. Huruf jim ya. Huruf jim pada ta'awudnya. Minasyaitonirrajim. Nah, itu harus dijaga jimnya supaya tidak keluar desis. Sebenarnya desisnya semuanya itu tidak parah gitu ya, hanya sedikit sekali desisnya. Nah, itu yang perlu dilatih supaya terbiasa mengucapkan jim tanpa ada desis. Begitu ya Bapak Arif ya. Selebihnya bagus. Kemudian Ibu Uus. Ibu Uus. Alhamdulillah. Baik Ibu Uus. Sama juga. Jadi dari koreksi dari saya hanya pada huruf jimnya. Hanya pada huruf jimnya. Untuk yang selebihnya alhamdulillah bagus. Hasil tadi yang sudah membaca dari 4 orang ini semuanya bagus. Alhamdulillah. Oke, Mas Yuda, ada yang masuk lagi atau belum? Masih belum ada Ustadz. Ini saya hubungi masih belum respons. Oke.
Monggo silakan bagi bapak-bapak dan ibu yang ingin menanyakan perihal apa yang telah dipelajari selama tahsin surat Al-Fatihah ini. Boleh nyoba Ustaz yang tahunya. Oh iya, boleh. Siapa ini dengan Bapak? Bapak Arif. Bapak Arif. Monggo Bapak Arif. Bukan Jim tadi. Ya, oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini bagus ya. Yang barusan tuh bagus Pak Arif. Jadi jimnya bersih banget. Nah, Grogi. oke. Bagaimana? Ya, Ustaz. Grogi. Jadi Oh, ke bawah. grogi. Ke bawah grogi ya, akhirnya keluar desisnya ya Pak ya. Keluarlah dari Jawanya, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama Bapak. Berarti sudah siap ini ya semuanya menjadi imam. Sudah cocok ini. Sudah oke. Boleh coba ta'awudnya lagi Ustaz. Boleh Ibu Uus. Silakan. Sama grogi juga Ustaz. Deg-degan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Oh, ada yang masuk dulu saja. Ada yang masuk. Oh iya, ada yang masuk. Sebentar ya, yang baru masuk. Ya, kita beri waktu untuk Ibu Uus membaca ta'awud. Monggo Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, harusnya begitu Ibu. Ya, bagus. Nah. Nggih, syukran Ustaz. Wan. Baik, yang baru masuk dengan siapa? Ustaz Muhammad Soleh Insya Allah, Bapak Muhammad Soleh dari mana? dari Makassar Ustaz. Dari Makassar, jauh sekali, Masya Allah. Nah. Ada di mana ini? Sepertinya ada di masjid ini ya? Iya, Bukan? baru selesai taruh Ustaz. Oh, baru selesai tarawih. Iya. Sudah siap? Insyaallah Ustaz. Oke. Baik, Bapak Muhammad Soleh. Silahkan untuk membaca diawali dengan ta'awud ya. Diawali dengan ta'awud. Monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah. Ada yang lagi? Ada yang masuk lagi? Mas Yuda? Atau belum? Ustaz. Belum ada. Baik, langsung ya untuk Bapak Muhammad Soleh. Masya Allah. Nadanya, iramanya Masya Allah, ajib ya. Koreksi dari saya, itu tadi yang pertama untuk dari makhraj ya. Makhraj huruf dal. Huruf dal ya. Jadi huruf dalnya masih menggunakan gusi ya. Da, begitu ya jadinya ya.
Jadi bacanya da begitu tadi. Ditepatkan lagi untuk huruf dalnya. Da. Boleh ikuti saya Pak Muhammad Soleh? Da. Ya Ustaz. Nah, da. Oke. Na'budu. Coba. Na'budu. Seperti itu. Coba sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, agak keluar lagi sedikit untuk posisi lidahnya ke gigi atas ya, gigi sari atas. Du, seperti itu. Coba lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barakallahu fikum, bagus sekali. Oke. Jadi huruf dalnya tadi harus dijaga ya, Pak ya, supaya enggak ada apa keluar bunyinya da, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu ghain pada sifatnya. Ghain itu pada sifatnya ada diantaranya adalah dia itu rikhwah. Rikhwah itu maknanya dia terlepas suaranya, tidak boleh tertahan. Nah, ketika kita membaca ghain sukun utamanya pada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Nah, di sini ada ghain sukun. Nah, kita harus menjaga sifatnya ghain ini. Dia harus suaranya terlepas, tidak boleh tertahan. Tidak boleh dibaca ghairil mag. Nah, tidak boleh begitu. Tidak boleh mag seperti itu, tidak boleh. Tetapi dia harus apa? Harus lepas suaranya. Mau. Nah, gitu ya. Mau. Nah, sampai dia nyambung ke huruf dotnya. Maudu. Enggak sampai magedu ya. Enggak sampai tawalud ya. Enggak boleh tawalud. Nah, ini harus menjaga ini. Mau. Jadi ghain itu kalau istilah saya ghain itu dia itu empuk gitu ya. Empuk. Mau. Nah, seperti itu. Mau. Seperti itu. Ghain. Wi. Ru. Bau. Mau. Seperti itu. Maghdubi. Itu untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tadi pada muro'ah ya. Muro'ah itu menjaga ketepatan baca baik harokat maupun huruf. Nah, ini banyak sekali dari Bapak Muhammad Soleh ini ketika membaca di akhir kata itu ditambahi seakan-akan di situ ada bunyi hak sukunnya. Contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kayak gitu. Min. Nah, itu usahakan tidak seperti itu bacanya, tetapi dijaga. Alamin. Nah, jangan sampai kita ketika min itu sembari bernafas, karena kalau seperti itu nanti keluar seperti bunyi hak keluar ya. Alamin. Seperti itu tadi ya. Itu tadi. Harusnya apa? Datar aja. Alamin. Coba. Bapak Muhammad Soleh bisa ditirukan saya? Alamin. Itu loh yang terakhirnya itu. Untuk Bapak Muhammad Soleh tadi itu bacanya alamin. Itu loh kayak gitu. Itu kurang bagus baca seperti itu. Seakan-akan apa belakangnya itu ada hak sukun. Dan ini dipraktekkan banyak sekali di ayat-ayat pada surat Al-Fatihah tadi itu. Jadi yang bikin kesalahan banyak itu tadi itu ya, muro'ahnya menjaga ketepatan hurufnya. Alamin, Rahim, Nasta'in, Mustaqim. Itu harus dijaga, betul-betul dijaga. Tidak sampai ada tambahan huruf setelah itu. Tadi
Kalau saya praktekkan bacanya Bapak Soleh tadi itu begini. Alamin, Rahim, Nasta'in, Mustaqim. Nah, seperti itu. Itu kurang baik. Nah, jadi dibiasakan supaya ditahan dulu suaranya sampai benar-benar hilangnya lembut gitu ya. Nasta'in, Mustaqim. Nah gitu, tanpa harus ditekan. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Naqim. Mustaqim. Nah, gitu aja. Ditahan suaranya sampai hilang. Mustaqim, Nasta'in, Alamin. Nah, gitu. Nah, bisa difahami Bapak Muhammad Soleh? Iya Ustaz, insyaallah. Oke, selanjutnya Bapak Muhammad Soleh, sebenarnya bagus, cuma itu tadi loh, menjaga beberapa hal ini yang harus diperhatikan. Selanjutnya miring. Nah, ini bacaan miring ini tadi. Di sini saya tulis 3 tadi ya. Kesalahan miring pada 3 tempat gitu ya. Mengerti ya Bapak Soleh ya, untuk kesalahan miring itu bagaimana sih? Agak Ustaz, lupa kemarin dijelaskan. Jadi baca miring itu adalah condong gitu ya. Condong misalkan harusnya fathah itu dibaca A begitu ya, tetapi dia condong ke harokat kasroh menjadi E, misalkan kayak gitu. Kemudian membaca harokat kasroh I condong ke fathah menjadi E. Nah begitu, E. Nah itu tadi banyak sekali yang dipraktekkan Bapak Muhammad Soleh ketika membaca surah Al-Fatihah. Itu ada miring, bacaan miring-miring tadi itu ya. Misalkan ya, Alhamdulillahi Rabbil. Nah itu kayak seperti Rabbil Alamin. Nah kadang kalau kita tidak menjaga betul-betul itu tidak terasa. Yang membaca ternyata yang kita baca itu miring. Nah itu ada di kesalahan miring tadi ya. Nah, kemudian ada di tawalud, di awal itu ada tawaludnya kayak alhamdu, nah itu alham, harusnya alhamdu. Nah itu iya. Secara keseluruhan bagus sebenarnya tadi itu, iramanya dapat. Nah, cuma karena kurang menjaga ketepatan beberapa hal tadi itu, beberapa poin, makhrajnya, sifatnya, kemudian muroahnya, muraatul hurufnya itu tadi ya, kemudian baca miringnya dan tawaludnya, sehingga menyebabkan kurangnya kesempurnaan di dalam membaca surat Al-Fatihah tadi. Begitu Bapak Muhammad Soleh. Ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Soleh? Kalau Ustaz, cara menghilangkan tawalud Ustaz. Menghilangkan tawalud. Kalau saya sih biasanya latihannya begini, misalkan kayak lam gitu ya. Seperti pada kalimat alhamdu. Itu biasanya saya memakai terapinya begini. Biasanya saya gunakan ke anak-anak yang ngaji ke saya itu. Begini. Begitu dulu. Nah, coba sekarang ikuti saya ya Pak Muhammad Soleh. Nah begitu. Lagi. Ha. Ha. Nah seperti itu. Latihannya seperti itu. Tadi bagus Pak Muhammad Soleh. Nah, jadi dipisah dulu. Kemudian baru huruf berikutnya ha, sama seperti kita membaca Rabbil Alamin, karena memang rentan di ayat itu terjadi tawaludnya. Nah, caranya begitu tadi, Rabbil
Robbil, satu kata dulu, Robbil. Kalau masih ada Robbil, itu berarti masih tawalud. Tapi ketika bacanya Robbil A, Robbil A, baru disambungkan Robbil A. Nah, seperti itu cara untuk melatih supaya tidak tawalud. Gitu. Bisa difahami ya, Pak Muhammad Soleh? Nah. Oke. Alhamdulillah. Baik, barusan yang baru masuk siapa Mas Yuda? Bapak Sutanto dari Jakarta. Bapak Sutanto. Afwan, Pak Muhammad Soleh. Bapak Sutanto ya? Nggih, Ustaz. Nah, Bapak Sutanto dari Jakarta. Sudah siap, Bapak? Suara Ya, kurang mungkin agak didekatkan dengan apa HP-nya, atau kalau menggunakan mikrofon, didekatkan mikrofonnya. Sudah, Ustaz. Oke, siap. Silakan Bapak. Diawali dengan ta'awud ya. Langsung baca nih, Ustaz. Boleh, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah. Baik Bapak Sutanto, Masya Allah bacaannya baik sekali ya. Koreksi dari saya, tadi ada bacaan tawalud yang dibaca oleh ketika Bapak Sutanto membaca, tadi ada bacaan tawalud ya. Satu kali tadi di akhir ayat kayaknya tadi ya. Di ayat apa tadi ya? Ini di an'amta. Itu Bapak Sutanto membacanya an'amta. Itu ada tawaludnya tadi. Harusnya enggak boleh begitu. An'amta. Harusnya seperti itu. Oke, kemudian menjaga huruf H gitu ya. H-nya kurang neken Pak Sutanto. Nah, Bismillahi, dimantapkan lagi H-nya. Sudah oke, tinggal dimantapkan. Nah, untuk itu selebihnya bagus. Alhamdulillah. Tinggal dimantapkan, penekanannya itu ditambah lagi ya Pak Sutanto ya. Hanya saja sama menghilangkan tawalud tadi, Ustaz. Penyakit an'amta belum hilang-hilang itu, Ustaz. Oh begitu. Nah, itu cara melatihnya dipisah Pak Sutanto. Misalkan begini, an'amta, an-nya dulu dibaca, an. Nah, itu kan nggak tawalud kan? Ketika membaca an tidak ada tawaludnya. Nah, masalahnya kan ketika berjumpa dengan huruf setelahnya itu ya, ketika disambungkan dengan huruf setelahnya. Coba ikuti saya. Kayak ada berhentinya dulu, nggak apa-apa. Coba. Begitu. Lagi. Iya, sekali lagi. Nah, sekarang agak cepat. Coba. Lagi. Itu sudah tidak tawalud lagi. Sekarang dilengkapi.
An'amta. Pelan saja. An'amta. An'amta. Nah, ini sudah tidak tawalud. Nah, begitu. Syukran Ustaz. Latihan Ya, Ustaz. Afwan. Iya, Iya, Ustaz. insyaallah. Baik. Ada lagi yang sudah masuk, Mas Yuda? Belum Ustadz, ada 2 orang yang masih belum gabung. Ada 2 orang ya. Tadi jumlah pesertanya yang mau ikut ujian ada berapa? 7 atau 8? 7 barusan Bapak Sutanto gabung, jadi 8 Ustadz. Oh begitu. Oke, silahkan sembari menunggu peserta yang lain, monggo. Bila ada yang ingin ditanyakan perihal tentang surah Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, monggo. Saya lagi Ustaz, boleh Ustaz? Dengan siapa? Oh, Bapak Sutanto. Ya, saya lagi. Ya. Tadi kan saya kelemahannya di penekanan di H itu Ustaz, sama tawalud. Ya. Ustaz. Memang kadang-kadang kita merasa kalau sudah baca itu kan tidak terkesan tawalud. Maka kan ternyata kok iya. Artinya ternyata memang penyakitnya berulang terus gitu Ustaz. Tidak konsisten gitu. Iya. Juga koreksi dari Ustadz Yasin di H kurang tekan, kemudian di tawaludnya di an'amta itu Ustadz tadi Ustadz. Oh iya. Itu gimana Ustadz ya untuk H-nya itu Ustadz? H-nya, jadi H itu kalau gampangannya gitu ya, H itu kalau secara makro sih dia ada di tenggorokan bagian bawah ya, bersama dengan hamzah. Nah, ketika mengucapkan H itu perut kita itu kayak ikut menekan gitu, karena apa namanya, seakan-akan itu keluar dari perut bunyinya H. Nah, sambil ditekan perutnya. Coba sih Pak Sutanto baca H dengan ikut menekan perutnya. H. Ah, begitu. H. Jadi memang penekanan tuh H itu harus dikuatkan supaya keluar itu H-nya. Begitu. Beda dengan H yang dari tenggorokan mengait tadi ya. Iya, kalau tidak tidak difokuskan di bawah, itu nanti jatuhnya ke tengah. Jadinya H. Nah itu sudah H, itu sudah menggunakan tenggorokan tengah itu. Nah, harusnya itu tadi H-nya. Perutnya main saja. Iya, perutnya ikut membantu. Nah, ikut membantu supaya bunyi yang keluar itu kuat gitu ya, kuat, kemudian H-nya keluar gitu ya. Jadi seakan-akan ini udara yang keluar dari dada ini sangat banyak. Gitu. Kayak ditekan ya. Jadi terasa banget di area sini tuh, terasa banget. Kita fokusnya di bawah. Gitu. Seperti itu. Terus dilatih. Dan cara latihannya itu harus ada musohahnya memang. Tidak bisa kita misalkan latihan sendiri tanpa ada yang mengoreksi. Karena kalau kita latihan sendiri pasti ya menurut kita sudah oke. Begitu pasti. Maka untuk supaya efektif latihannya itu harus ada korektornya. Korektornya ini siapa? Bisa ustadznya atau bisa temennya yang sudah mampu mengucapkan huruf H tadi. Seperti itu. Jadi tidak hanya kepada ustadznya. Misalkan kalau kita nunggu ustadznya kan juga lama gitu ya mungkin ya. Tapi kalau ada teman yang sudah mampu di dalam mengucapkan huruf H, yaitu kita manfaatkan. Kita mintai tolong untuk kita store, misalkan tuh supaya dikoreksi. Gimana nih, hak saya sudah oke nggak? Gitu.
Syukran Ustaz. Insyaallah. Afwan Mas Tanto. Semangat ya. Tetap semangat Mas Tanto. Nggih, Ustadz, silakan Bapak Wahyu Nur Wahid. Siapa? Mas Yuda? Bapak Wahyu Nur Wahid. Bapak Wahyu. Sudah siap Bapak Wahyu? Bapak Wahyu dari mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak Wahyu? Saya dari Tangerang, Ustaz. Oh, dari Tangerang, Masya Allah. Sudah siap? Insya Allah. Ini Monggo. nggak pakai nada ya? Iya, enggak masalah. Diawali dengan ta'awud ya, Bapak Wahyu. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, Masya Allah Bapak Wahyu, luar biasa. Baik, langsung saya koreksi ya Bapak ya. Baik, Ustaz. Yang pertama makhraj ini, makhrajnya huruf dal, huruf dal. Jadi Bapak Wahyu masih menggunakan gusi ketika mengucapkan huruf dal, sehingga keluarnya kurang ke depan. Ya, kurang ke bawah ya. Harusnya kan ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Nah, gitu artinya ya. Dah dia ya. Ya. Dah gitu artinya ya. Da, begini. Da. Da. Dah. Da. Dah. Nah, kalau itu sudah di gigi seri. Cuma apa? Cuma yang tadi barusan itu ada desisnya. Nah, maka harus ditahan nafasnya, kemudian ditekan yang kuat. Da. Da. Seperti itu. Coba. Da. Da. Nah, bukan bukan gitu. Da. 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 Ditekan dulu, baru diucapkan da. Da. Coba. Da. Lagi. Da. Lagi. Da. Coba ya. Dadidu. Coba. Dadidu. Nah, masih dadidu, masih gitu. Nah, itu masih apa namanya? Masih condongnya menggunakan gusi Masian. Nah, kurang keluar dikit ya, kurang ke bawah lah, ya lidahnya, ujung lidahnya kurang ke bawah. Dadidu, coba. Dadidu. Dadidu. Nah, seperti itu, bagus. Coba lagi. Dadidu. Oke, ini bagus yang tadi itu. Keren, Ustaz. Nah. 20 tahun salah terus berarti saya. Ya, itu perlu dikonsistenkan ya, Pak ya. Baik. Kemudian yang kedua untuk sifat. Tadi ke sifat apa ini ya? Nggak saya tulis tadi, lupa. Ada tadi di sifat ya. Oh, sifat itu apa tadi ya? Kok nggak saya catat ini?
Lamnya masih mantul nggak Ustaz? Coba diulang. Lamnya di alhamdulillah coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, itu sudah tidak ada tawalud di situ alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi tadi hanya saya dapati itu pada makhraj dan sifat. Makhraj itu pada dal. Iya, Yang sifat ini, yang untuk sifat ini saya lupa tadi di mana. Lupa ndak saya. Nah, saya catat sifatnya huruf apa tadi. Kalau yang peserta yang sebelumnya saya catat, oh sifatnya pada ghain, pada jim, gitu. Ini tadi kelupaan ini. Saking menikmati bacanya Bapak Wahyu kayaknya. Menikmati salahnya ya. Ya, itu kan tugas saya sebagai korektor Pak ya. Tim. Huruf to gimana, Ustaz? Apa? Huruf to. Huruf po. Huruf po untuk siapa? Pak Wahyu coba huruf to. Tadi kayaknya agak beda. Coba Pak Wahyu, ini ada kawan yang kepengen tahu bacaannya huruf to-nya Pak Wahyu. Silakan, siropo coba. Siroto. Lagi? Siroto. Oh iya, jadi to-nya Pak Wahyu ya. Untuk to-nya Pak Wahyu ini berarti karena dalnya itu tadi, karena huruf dalnya belum ketemu makronya sehingga pengaruh juga ke huruf to-nya. Kenapa? Karena to dan dal itu keluar dari satu makhraj. Nah, begitu. Jadi kurang ke bawah juga Ustaz ya? Iya, kurang ke bawah. Jadi harus posisinya harus sama dengan dal, gitu. Baik. Nah, kalau posisinya masih menggunakan posisi yang awal tadi, maka keluarnya juga to begitu. To, ya. Tapi kalau di agak bawah kan itu misalkan kayak da-nya tadi udah oke. Coba Pak Wahyu diulang lagi dalnya. Dadidu, coba. Dadidu. Nah, sekarang gunakan itu untuk to. Totitu, coba. Totitu. Nah, untuk ti-nya kurang tebel. Jadi ketika baca ti ya, ti itu usahakan tidak meringis, tidak senyum. Karena kalau senyum itu nanti pengaruhnya ke lidah. Lidah itu akan turun ke dasar sehingga keluar bunyinya tidak tebel. Gitu. Karena ketika mengucapkan to, ini lidah harus terangkat naik. Nah, ketika lidah terangkat naik, maka suara yang dihasilkan akan tebal. Begitu. Itu secara teorinya seperti itu. Nah, Baik. jadi ti. Jadi pasang muka yang serem ya, pasang muka yang serem. Itu. Untuk to-nya tadi, to-nya. Jadi hati-hati ya. Saya baru keinget untuk sifatnya, ini sifatnya pada sod. Pada sod. Nah, sodnya untuk Pak Wahyu tadi itu kurang tebel. Tebelnya kurang dapat. Nah. So. Siro. Nah, coba. Shiro. Shiro. So. Jadi dia menggunakan ujung lidah ya. Ujung lidah dengan rongga antara gigi atas dan bawah dan dekat dengan gigi bawah itu tempat keluarnya huruf sod. Baik, jadi itu ya koreksi dari Bapak Wahyu. Untuk makhrajnya berarti dal sama po tadi ya. Dal sama po. Oke. Terima kasih bagi peserta tadi yang mengingatkan saya ya. Ini sudah 7 peserta ya, Mas Yuda. Masih ada yang mau bergabung Ustaz. Ibu Nur Laila mau gabung. Ibu Nur Laila mau gabung. Oke, saya tunggu ya. Belum. Sudah gabung, Mas Yuda? Belum Ustaz, masih proses. Masih proses.
Oh iya, salam kenal ya. Salam kenal kepada semuanya. Ini pertama kali ya saya ketemu dengan panjenengan semuanya, dengan bapak-bapak dan ibu ya. Salam kenal, nama saya Usuluddin ya, Usuluddin. Saya ini muridnya Ustadz Yasin. Saya muridnya Ustadz Yasin. Murid sekaligus adik. Ya, Beliau guru saya. senang bisa berjumpa dengan panjenengan semuanya. Masya Allah, luar biasa semangatnya. Alhamdulillah Ustaz, syukron. Afwan Ibu. Beliau Ustadz Usuluddin guru saya. Mengajari saya taslim. Nggih. Silakan Ibu Nur Laila. Ibu Nur Laila. Oke, Ibu Nur Laila dari mana Ibu? Dari Pamulang, Ustaz. Dari Pamulang. Oke, sudah siap Ibu? Insya Allah, Ustaz. Oke, siap nggak siap? Harus siap. Baik Ibu Nur, silakan dibaca mulai dari ta'awud ya. Monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Afwan Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Baik Ibu Nur Laila, secara keseluruhan Masya Allah indah, bagus, dan penekanannya dapat ya. Kemudian koreksi dari saya hanya satu, yaitu itu apa, muroahnya pada huruf haknya, menjaga ketepatan huruf hak pada kalimat ihdina. Jadi ihdina haknya tadi itu hampir tidak terbaca, kayak idina, nah, kurang nakan ihdina seperti itu. Nah, jadi ketika membaca kalimat ihdina harus ditekan haknya, hak sukunnya. Selebihnya oke. Nah, Kurang enak badan sebenarnya Ustaz. oh gitu, Masya Allah. Dengan membaca Al-Quran Insya Allah menjadi obat Ibu ya, Insya Allah. Iya Ustaz. Alhamdulillah. Ini bacaannya meskipun sakit tapi luar biasa bagus. Tadinya mau susulan, cuma dipikir lagi nanti takutnya kok sendirian gitu. Oh begitu. Insya Allah. Bagus Ibu, bagus. Kasih banyak ya Ustadz ya. Sama-sama Ibu Nur. Silakan Bapak Wasidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wasidi, boleh tahu dari mana Bapak? Kami domisili di Gunung Kidul, masuk provinsi DIY, Ustaz. Oh, Masya Allah. Orang Jogja ini ya. Nah, Jogja saja. Baik, Bapak Wasidi. Baik ya kabarnya Bapak ya. Sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah sehat Ustaz. Ini tadi Afwan berapa kali panggilan masih dalam perjalanan, ini baru nyampe Ustaz. Oh, Masya Allah. Mudik ya? Ada amanah di taklim.
Oh gitu, oke. Baik, sudah siap Bapak bacanya? Siap nggak siap? Harus siap. Ya Allah, hakikatnya diuji ya inilah. Ini waktunya ujian, ini yaumul hisab ini ya. Hari perhitungan. Silakan Bapak Wasidi dengan diawali dengan membaca ta'awudz ya, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum Bapak Wasidi. Baik, langsung saya koreksi nih ya Bapak ya. Iya, Ustaz. Yang pertama untuk makhraj ya, kesalahan makhraj itu ada pada huruf shin ketika membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitoni. Jadi tadi Bapak Wasidi menggunakan huruf sin bukan shin, harusnya kan shin ya, yang titik 3 itu ya. Oh iya, Ustaz. Nah, boleh ikuti bacaan saya. Sya. Minasya. Harusnya seperti itu. Minasyaitoni. Oke. Kemudian untuk sifat ya, kesalahan sifat ini pada apa ini? Sifatnya. Tadi saya jumpai pada huruf ro ya. Huruf ro sukun. Ro sukun itu getarnya tidak boleh lebih dari 2 getaran gitu Bapak ya. Misalkan bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh bismillahirrahmanirrahim, terlalu banyak getarannya, itu nanti kesalahannya pada sifatnya. Nah, kemudian muroahnya itu pada tasydid kalimat iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyak, itu kurang apa? Kurang menjaga tasydidnya, penekanannya kurang. Kemudian ini tadi hak apa ya di sifat ya. Kemudian itu yang hak juga ini ada pada tawallud, hak sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kayak tadi ada rahnya begitu. Itu perlu diperhatikan. Kemudian di mur'ah tadi juga ada di mim ya, huruf mim pada kalimat mustaqim. Nah, itu tadi Bapak Wasidi sependengaran saya ketika membaca mustaqim, belum selesai mimnya itu sudah hilang suaranya, sehingga seakan-akan mimnya nggak ada. Nah itu tadi. Napas gede, Oh begitu. Itu. Sama untuk yang tawallud juga ada pada huruf ghain sukun ya, ghairil maghdubi, harusnya seperti itu tapi tadi sama Bapak Wasidi dibaca maghdubi, ada pantulan suaranya. Nah itu koreksi dari saya. Yes. Oke. Ada lagi Mas Yuda? Alhamdulillah sampun Ustadz, sampun 9 peserta nggih. Oh iya, sudah 9 peserta. Sampun Ustadz. Oke.
Nanti hasilnya saya kirimkan ke Mas Yuda ya. Nggih Ustaz, monggo. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya dan senang bisa jumpa dengan Bapak-bapak dan Ibu semuanya. Barakallahu fikum. Dan saya mohon maaf bila menemani Bapak Ibu di dalam menguji tadi itu banyak salah kata maupun salah perbuatan. Mudah-mudahan dimaafkan, utamanya pada bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di akhir Ramadan kita menjadi pribadi yang kembali atau kembali fitnah lagi seperti dilahirkan oleh ibu kita. Nah, bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu yang bersih tanpa ada noda. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mohon pamit, mohon undur diri dulu karena saya ada tugas setelah ini, sehingga tidak bisa menemani lebih lama lagi. Sebenarnya ini saya kepengen bisa ngobrol santai dengan Bapak Ibu, kan, tapi karena ada tugas yang lain sehingga menyebabkan saya harus undur diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Insyaallah jumpa lagi. Saya mohon pamit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.